Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin, tanggal 18 Juli 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten per harinya, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya, agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya, agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung saja mulai. Untuk kondisi IHSG, hari ini closing di harga 6659, tadi sempat naik ke harga 6702, namun juga melemah ke 6611. Terlihat ya bahwa meskipun harga IHSG ranging pada inside bar tanggal 4 Juli, namun terlihat ada potensi terjadinya golden crossing dari kondisi stokastik momentum. Bila memang adanya golden crossing, hal ini menunjukkan ada potensi terjadinya rebound kecil ya. Ada potensi IHSG menuju 6.732 kalau memang adanya golden crossing. Bahkan kalau memang bagus ya ada potensi untuk break necklines ini lanjut bergerak up menyentuh EMA 21 atau EMA 34-nya. Kemudian karena kita masih belum tahu kondisi inflasi kita seperti apa nanti pemutusannya tanggal 27 atau 26 ya kalau nggak salah. Kita masih wait and see, sementara kalau memang begitu buruk ya masih ada target support untuk kondisi IHSG. Support pertama di 6524, support kedua ada di 6100. Jadi bisa diperhatikan poin-poin pentingnya. Kita langsung saja masuk. Di sini ada beberapa emiten yang sudah di request oleh teman-teman kita di grup Telegram. Ada emiten Dewi yang dimana hari ini IPO ya. Hari ini IPO memang langsung bergerak naik. Kita coba cek nih secara broker summary. Berhubung baru IPO ya belum bisa kita lihat by technical. Kita coba cek Dewi. Perhatikan di sini ada XC nih yang paling banyak akumulasi 131.000 lot. Kurang lebih rata-ratanya 124,3. Ini bisa dicatat ya. Jadi Dewi ini punya top akumulator ada broker XC, rata-ratanya 124,3. Top distributor ada siapa? Ada IN dan HD. Ini mungkin yang baru IPO pertama kali. Sudah keluar ya. Kurang lebih 236.000 lot sudah dikeluarkan oleh IN, kurang lebih 121,1 rata-ratanya, dan juga ada HD 177.000 lot sudah didistribusikan. Semoga saja dengan tampilan broker summary ini bisa dapat arahan untuk Dewi ini ya. Kita langsung saja move. Di sini ada Samcak. Untuk Samcak beberapa hari ini memang terlihat menguat ya. Mulai dari 14 Juni ini sudah naik ke retesting EMA 90 dan bergerak up lagi. Sempat adanya koreksi ya, dikasih nafas dulu baru bisa bergerak up lagi, dan hari ini meledak naik 20% diiringi dengan volume yang cukup tinggi. Akan saya jelaskan by broker summary karena by technical ya memang masih bergerak up ya, bahkan sudah berhasil bertahan di atas EMA 21 di 34 dan 90. Cek by broker summary untuk CAC ini karena menurut saya CAC ini juga masih dalam kategori gorengan. Nah ya, lihat ya, ini masih kecil-kecil saja kalau saya bilang. Menurut saya sih masih rata ya, ada YP dan PD, di mana ini hanya retail saja, 50.000 lot, 25.000 lot, rata-rata 157 dan 158. Top distributor dipegang oleh CC dan AZ, kurang lebih sudah distribusi 48.000 lot dan 32.000 lot. Semoga saja bisa dapat pandangan, karena CAC ini yang perlu diperhatikan sih average daripada akumulator ini. YP dan PD, oke ya, ini sudah net. Jadi untuk CAC mungkin segitu dahulu, kita langsung move ya. Di sini ada saham UVE. Nah, untuk UVE bisa diperhatikan sendiri chartnya, sudah saya katakan di awal bahwa ada support di harga 835 dan adanya rejection tepat sekali
naik 10%, hari ini naik 18%. Kurang lebih ya sudah mengikuti untung 28%. Ya, kalau sudah mengikuti ya, karena sudah sempat saya bahas tuh, ini akan bergerak ranging terlebih dahulu. Di mana targetnya UVE menurut saya masih possible untuk menyentuh EMA 21 dan 34. Kenapa saya belum ambil? Karena ya, saya masih belum analisa lebih dalam. Saya hanya lihat sekilas untuk UVE sih masih bergerak ranging gitu saja. Untuk supportnya 835 karena sempat adanya rejection di sini cukup kuat hingga membuat harganya naik dan bergerak menembus EMA 21 di 34 dan 90. Apakah akan terjadi lagi breakout EMA 90? Ya, we'll see. By volume ini memang cukup tinggi, by momentum juga memang masih mengarah naik. Dimana kalau memang demikian ya potensinya bagus ya. Untuk OVE kita cek, not bad, ada CP kurang lebih yang pegang kendali ya. Hari ini 25.000 lot sudah diakumulasi kurang lebih rata-rata 951, namun ada kode broker AK nih, rata-ratanya juga cukup tinggi. 1032. Oke ya, ini juga cukup tinggi. Nah, itu bisa dijadikan referensi masing-masing. Lalu ada top distributor, ada XC dan IN, rata-ratanya 965, kurang lebih 46.000 lot sudah didistribusikan. Ya, ini menurut saya juga cukup banyak ya XC distribusinya. Gitu saja untuk UVOing, sementara masih bergerak ranging by daily chart. Lanjut, di sini ada saham GoTo yang dimana hari ini GoTo auto reject bawah ya. GoTo hanya auto reject bawah, bergerak di bawah EMA 21 dan 34, EMA 90-nya masih belum kelihatan karena juga baru IPO. Sudah berhasil breakout dari support 310, bahkan harganya juga sudah di bawah 300. Namun volume juga tetap sama ya, ini masih belum volumenya masih rata sih, belum adanya peningkatan yang drastis atau bagaimana. Namun dari kondisi EMA 21 dan 34 ini ada potensi untuk terjadinya dead crossing. Bahkan ini sudah kelihatan tipis ya, tipis terjadinya dead crossing. Sudah adanya lower low, adanya lower high, di mana menunjukkan ada potensi terjadinya koreksi dengan target sudah saya katakan bisa dicatat 272, ini supportnya. Next support kalau di break 272 ada potensi koreksi menuju 248, ini by Fibonacci retracement targetnya. Tapi yang nggak kalah menarik, kita bisa cek by broker summary untuk emiten GoTo ini. Perhatikan adanya akumulasi nih besar-besar. Adanya AK, XC, SQ, YP, MG, dan LG. Perhatikan rata-ratanya 308, 306, 311, 314. Dan top distributor dipegang kendali oleh CS ya. CS Corbit distribusi cukup banyak ya, 21 miliar dengan rata-rata 306,1. Ya, jadi top distribusi ada CS, top akumulator ada 6 broker ada 6 broker di sini, sorry. Jadi mungkin segitu dahulu untuk pembahasan mengenai emiten GoTo ini. Semoga saja dapat pandangan. Seharusnya ADN masih oke lah untuk GoTo ini. ADN masih oke. Jadi semakin turun seharusnya masih bisa tambah muatan. Tapi ya tunggu timing yang tepat. Kita lanjut, di sini ada saham BP yang nggak kalah menarik. Untuk BP hari ini terkoreksi minus 4%, menurut saya masih wajar-wajar saja karena harganya masih bertahan di atas EMA 21 dan di 34. Itu good news ya. EMA 21 dan di 34 itu sudah kelihatan adanya rejection dan volume juga tetap masih volatile, di mana berarti masih ada transaksi di sana. Harga juga nggak perlu retest sampai EMA 90, dia sudah bergerak naik. Namun itu dari positif ya. Namun negatifnya apa? Nggak berhasil membuat higher high ya, dia malah membuat lower high, namun ya memang ada higher low ya. Tapi kalau saya lihat adanya lower high di sini ya kita masih bisa pantau. Kalau dia adanya rejection lagi, adanya swing low valid ya nanti akan kita tarik lagi garisnya. Gitu ya. Jadi untuk BP menurut saya masih oke, masih layak untuk di hold dengan kondisi sekarang ya. Dengan kondisi sekarang sih masih oke. Cek broker summary, ada akumulasi kurang lebih paling banyak ada II ini. Rata-ratanya 127,7 ya, 127,7, 81 miliar, ini paling condong sekali ya. Dan top distributor terlihat ada CP, TS, dan lain. Dengan ini saya menyatakan ada potensi rebound karena ini masih cenderung akumulasi ya, kalau saya bilang. Masih cenderung akumulasi II ini. Rata-rata 127, closing hari ini 126. Rata-rata masih di atas tuh. Itu ya untuk BP. Lanjut, di sini ada saham BEPS. Untuk BEPS kapan hari sempat drop ya, sempat kaget itu di harga 3 ribuan ya. 3 ribuan diangkat naik lagi, ternyata
false break ya, false breaknya juga nggak nanggung-nanggung, ini cukup dalam juga untuk PEPS ya, jadi agak ngeri. Volume tetap masih tinggi, masih melanjutkan sideways-nya ya, kalau saya bilang hari ini koreksi minus 4%, sideways-nya dengan range 4.000 hingga 5.600 ya, itu range sideways-nya. Kita nggak tahu kalau memang berhasil terkonfirmasi closing-nya di atas 5675, bolehlah coba entry sedikit, boleh 5750 lah, 5750 akan lebih konfirmasi. Untuk PEPS sebenarnya apakah menarik? Ya menurut saya masih menarik saja. Tapi saya nggak lihat ya tadi bid offer-nya bagaimana, demand and supply-nya bagaimana di market. Jelas by chart sih masih oke, karena ini masih ada kekuatan di sini kalau saya bilang. Itu ya untuk PEPS, semoga saya dapat arahan. Kita lanjut di sini ada saham BBRI. Untuk BBRI closing di harga 4.140 dengan persentase plus 0,73%. Saya lihat ada gap di harga 4760 hingga 4860. Ini menjadi target kita nanti ya. Sudah saya ulangi berkali-kali bahwa ini menjadi target kita nanti. Namun harganya tetap di bawah EMA 90, 34 dan 21. Volume menunjukkan ya memang adanya peningkatan dibandingkan hari kemarin, adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum, di mana yang awalnya kita kira ada potensi breakout harga 4.000, namun malah membuat swing low valid. Dengan demikian, BBRI ada potensi bergerak naik at least seharusnya potensi menyentuh harga 4.200. Seharusnya masih possible ya. Kita lihatlah nanti inflasinya bagaimana kondisinya, karena ini masih sideways ya, terlihat ya masih sideways. Nah ini yang menjadi penentuan seperti ini, kemungkinan akan bergerak sideways hingga nanti FOMC-nya sudah diambil keputusannya. Nanti begitu dia memang ada potensi bergerak up, newsnya bagus, nah ini akan di breakout nih. Akan di breakout resisten 4.200, nggak nanggung-nanggung, seharusnya bisa jadi cap up. Ini akan di close, neckline di break, ada pola double bottom, potensinya bagus. Itu seharusnya mungkin segitu ya prospeknya ya. Karena kan bentar lagi ya FOMC-nya. Jadi kita masih lihat dahulu bagaimana pergerakannya, semoga saja sih bisa diangkat naik ya. Gitu ya untuk BBRI, semoga saja nggak terlalu panik. Lanjut, di sini ada saham Arto. Untuk Arto closing di harga 9550 dengan persentase plus 5,23%, ada resisten kuat nih di sini. Kalau memang resisten ini berhasil di breakout, ya ada potensi bergerak up untuk retesting EMA 90 di harga 10.854. Kalau memang resisten 9925 berhasil breakout secara konfirmasi, maka ada potensi bergerak up menuju 10.854. Karena saya lihat untuk Arto volume juga sudah mulai aktif dan ada potensi terjadinya golden crossing dari kondisi stokastik momentum. Sementara Arto juga sudah bergerak turun cukup dalam ya. Ini seharusnya bisa rebound lah. Sudah membuat adanya lower low, adanya higher low, adanya higher high. Ya semoga saja bisa breakout resistennya. Gitu untuk Arto. Kita lanjut, di sini ada beberapa emiten, ada saham ASA. Untuk ASA masih bergerak naik ya, namun by technical ya harga masih bertahan di atas EMA 21 dan 34, jadi harganya masih bisa bergerak up. Dari kondisi stokastik momentum terlihat adanya perlawanan meskipun hari ini naik 6%, namun ya masih belum strong enough. Volume juga masih volatile ya. Tapi by technical belum bisa saya analisa lebih dalam. Kita coba cek by broker summary bagaimana untuk ASA ini. Terlihat adanya akumulasi dari EP dan BQ. Dan top distributor ada MG, ini juga cukup banyak, 5,1 miliar hari ini MG sudah keluar. Jadi semoga saja bisa dapat gambaran bahwa EP dan BQ masih akumulasi. Rata-rata 305 dan 306 ya, kurang lebih closing hari ini ya untuk ASA. Kita lanjut, di sini ada saham Amar. Tuh kan, Amar ya. Amar sudah bergerak sideways ya. Ini menarik untuk Amar, bisa diperhatikan. Nah, ini paling menarik. Kenapa saya bilang menarik? Meskipun adanya rejection di EMA 90, namun volume hari ini juga cukup tinggi dan closing hari ini ditutup dengan persentase cukup bagus 6%. Ada potensi terjadinya golden crossing dari stochastic slow 533, di mana kalau memang ini terjadi golden crossing, maka kan otomatis harganya juga naik. Nggak nanggung-nanggung seharusnya, menurut saya Amar ini juga sudah turun cukup dalam. Seharusnya terlihat adanya higher low, adanya higher high.
Karena juga sudah drop cukup banyak, ada potensi breakout MA 90. Kalau naik sih seharusnya bisa lah ke 370, 394 dan 422 step by step. Seharusnya masih oke. Seharusnya masih bisa ya. Untuk kamar sih masih ada harapan. Karena juga ini Bank Amar Indonesia. Oke, ini bank. Seharusnya masih oke ya, tapi kapan hari sih saya cek by fundamentalnya ya kurang menarik kalau kita bandingkan dengan mini bank lainnya. Tapi ya bisa dicek sendiri by fundamental, saya akan arahkan by teknikalnya saja. Kita lanjut langsung di sini ada saham PTRO. Untuk PTRO, nah di sini ini sudah diberikan warning nih untuk PTRO. Kenapa saya katakan warning? Karena terlihat jelas sekali adanya lower low di sini. Tuh, adanya lower high dan lower low. Nih, lower low-nya sudah kelihatan sih kalau saya bilang ya. Sudah kelihatan lower low-nya, sudah kelihatan lower high-nya, dan sudah berhasil breakout MA 90. Hal inilah yang perlu kita pertimbangkan. Kalau minusnya masih kecil-kecil saja, bisa exit. Kalau sudah besar, bisa dipertimbangkan ya. Tergantung seberapa kuat bisa cut loss-nya. Ya, seberapa kuat bisa cut loss-nya. Oke lah, kita nggak usah berbicara cut loss. Gini, kalau memang PTRO seumpamanya berhasil bertahan di atas 2.600, ya ada potensi bergerak up lagi. Namun kalau dia sampai breakout 2.600, ada potensi kuat untuk lanjut turun menuju 2490 langsung. Dan ini menurut saya ini target wajar-wajar sekali ya untuk PTRO. Mungkin ini targetnya masih di 2490 untuk bergerak turun. Baru dia bisa rebound. Gitu ya. Kita juga masih belum tahu apakah dia memang rebound di golden ratio ini atau bahkan malah breakout. Jadi better untuk kondisi sekarang sih exit. Untuk PTRO, kita lanjut di sini ada saham Bevin. Nah, untuk Bevin sudah kelihatan adanya seperti pola W pattern, namun belum berhasil breakout secara konfirmasi neckline-nya ini, belum terkonfirmasi breakout kalau saya bilang. Nah, untuk Bevin, kalau memang besok bisa naik kurang lebih di atas 1185, target selanjutnya di 1240 for sure. Oke. Kalau memang closing-nya sudah berhasil bertahan di atas 1185 ya, seperti tadi 1190 tapi closing-nya melemah kembali, jadi itu belum terkonfirmasi. Tapi kalau memang sudah terkonfirmasi, harganya di atas 1185, next targetnya di 1240, ini sangat possible untuk capai. Namun baik momentum sih adanya perlawanan ya, di sini adanya tekukan, ya semoga saja nggak dead crossing dan harga masih bertahan di atas EMA 90. Dan worry neckline-nya tetap di 1140, seharusnya masih bisa ketahan. Oke, untuk Bevin gitu ya. Lanjut di sini ada saham GCCO. GCCO closing hari ini di harga 143 dengan persentase plus 8,33%. Volume hari ini juga cukup tinggi. By technical sih kalau saya lihat adanya pola double top dan memang sudah koreksi sesuai targetnya. Ada potensi rebound bahkan kalau saya lihat sekilas ya. Ini seperti pola inverted head and shoulder. Jadi kalau dia berhasil breakout EMA 90, semuanya harganya berhasil breakout, at least lah di atas 151, 154 ada potensi bergerak naik. Oke ya. Jadi untuk GCCO ini ada potensi bergerak naik kalau memang berhasil breakout 154. Dengan kondisi sekarang apakah boleh di-hold? Boleh-boleh saja karena harga masih bisa bertahan di atas 136. Oke, ini support kuat juga 136 kalau saya bilang. Jadi it's okay lah untuk GCCO. Ini kalau saya bilang sudah terlihat ada potensi terjadinya rebound karena ada penolakan harga dan menguat. Gitu ya untuk GCCO. Kalau mendapat arahan khusus ya bisa langsung saja join di grup premium. Kita lanjut di sini ada saham SAMI. Untuk SAMI closing di harga 424 dengan persentase minus 0,47%. Nah, saham ini juga sudah terlihat bergerak up setelah harganya ranging terus tuh di harga 404, 406, 400 dan hari ini sudah di harga 424. Target dari SAMI kalau saya bilang di 450 hingga 468. Ini kalau di breakout kita buy. Ya, kalau ini di breakout kita buy, tapi kalau belum di breakout ya seharusnya kapan hari beli di 404, beli di harga 404 ini juga sudah bisa. Ya, kalau buy on weakness 382 hingga 404, kalau buy on breakout 450 hingga 468 breakout buy. Itu saja untuk SAMI simple ya. Kita lanjut, di sini ada saham MYOR. MYOR closing di harga 1890, adanya higher low,
harga masih bisa bertahan di atas EMA 90, 34 dan 21, namun sudah kelihatan adanya lower high dan lower low. Apakah masih bisa ditoleransi? Menurut saya masih bisa ditoleransi karena harganya masih bisa bertahan di atas EMA 90 dan di main area. Di main areanya di harga 1850 hingga 1880 dan untuk posisi EMA 90 garis hitam ini di harga 1834. Jadi menurut saya selama harganya masih bisa bertahan at least di harga 1834, nggak apa-apa di hold karena masih ada potensi untuk bergerak naik. Sayang ya, kalau mau cut loss sekarang itu sedikit disayangkan. Oke ya, jadi untuk MYOR better wait and see dulu. Kalau dia breakout EMA 90 baru bisa di cut loss atau stop loss. Lanjut, di sini ada saham ABA. Untuk ABA sudah terlihat ya adanya lower low dan ada potensi terjadinya bukan lower low, higher low, sorry ya. Adanya higher low dan berpotensi untuk membuat higher high lagi nih. Kalau misalnya seumpamanya berhasil breakout ya, berhasil breakout 264 ada potensi terjadinya higher high lagi. Ya, itu berarti potensi bagus kita bisa entry. Ya, kalau memang terkonfirmasi harga bertahan di atas 264 kita bisa entry, namun kalau adanya rejection di 264 jangan diambil karena bisa jadi itu pola double top. Ya, jadi banyak skenario-nya. Untuk ABA ya double top sih memang seharusnya dari tren bullish ya. Seharusnya dari tren bullish. Berhubung ini juga sudah bergerak turun ya seharusnya nggak jadilah double topnya. Seharusnya ini masih bisa di breakout sih seharusnya. Kalau memang dia rencana membuat higher high 264 sih di breakout. Tapi berhubung kalau memang dia malah membuat kalau malah membuat lower high ini sedikit berbahaya. Ya, kalau dia membuat lower high sedikit berbahaya. Tapi kalau memang berhasil breakout dari neckline dari trend line yang sudah saya buat, seharusnya masih aman. Gitu ya untuk ABA, semoga saja dapat prospeknya. Kita lanjut, di sini ada beberapa saham, saham Meta. Meta closing di harga 127 ini termasuk gorengan. Kita coba cek saja ini sudah mulai aktif ya volumenya dari tanggal 5 Juli. Kita coba cek dari tanggal 5 Juli. Ya, dari tanggal 5 Juli kita cek. Oke. Di sini ada yang punya barang, kurang lebih ada EP, AN, dan AK. Ya. 1,5, oke. 8,1 M, 4,9 M, 3,8 M, rata-rata 246, 253, dan 287. Top distributor sih dipegang alih oleh MG ya, 20 miliar sudah didistribusi, rata-rata 240. Ya. Sorry. Ini 150,6 untuk OD ya, masih punya barang kurang lebih 335.000 lot ya untuk Meta. Dengan value-nya 5,1 M. Jadi yang masih pegang kendali ini OD, rata-ratanya masih di 150 ya. Rata-ratanya masih di 150, sementara closing hari ini di 127. Jadi masih ada yang kesangkut tuh di atas. Jadi untuk Meta seharusnya masih ada big player yang kesangkut di atas ya. Buy broker summary. Lanjut, di sini ada saham BBKP. BBKP, nah terlihat ya kalau memang BBKP berhasil breakout dari neckline 206 secara konfirmasi boleh di hold saja, nggak ada masalah. Karena kenapa? Menurut saya ini adalah pola false double bottom. Ya, ini merupakan pola false double bottom di mana kalau memang berhasil breakout neckline 206 ada potensi bergerak up lebih tinggi lagi. Gitu. Untuk BBKP boleh di hold ya, boleh di hold. Oke ya. Karena juga menurut saya sih masih ada potensi sih. Kalau saya lihat di BBKP ini masih ada potensi. Bertahan di atas 521 tadi ke-4 sudah kelihatan mulai naik-naiknya. Seharusnya masih bisa. Lanjut, di sini ada saham SMA. SMA menurut saya bisa wait and see dulu. Ini memang sudah membuat higher low ya, Tapi untuk perlu konfirmasi tunggu ketika dia breakout neckline 246 hingga 260 breakout, targetnya 292 dan kita bisa entry di sini. Karena kenapa? Begitu dia breakout, otomatis dia juga breakout EMA 90, ada potensi kuat untuk bergerak up.
Simple ya untuk SMA. Kita langsung lanjut saja. Di sini ada saham NBN. NBN masih bergerak up tuh, bertahan di atas SMA 21 di 4 dan 90, volume juga cukup tinggi, ada pembagian dividen, namun juga cukup kecil, 20,00 rupiah saja. Kalau memang terkoreksi, target koreksinya di EMA 21 atau EMA 34, yaitu supportnya. EMA 21 di harga 17.33, EMA 34 di 16.30. Jadi semoga saja bisa bermanfaat untuk NBN, masih bergerak uptrend. Lanjut, di sini ada saham ASLC. ASLC closing di harga 147, sementara masih bergerak downtrend, menurut saya kurang layak untuk di hold ya. Tapi nggak tahu by fundamental bagaimana, namun baru IPO, bergerak turun, clear, bisa exit. Oke ya, clear, bisa exit. Itu saja. Jangan terlalu berharap lama-lama karena ini masih dalam fase downtrend. Lanjut langsung, di sini ada saham. Tadi sudah saya bahas. Oke. Jadi mungkin segitu dulu ya. Sorry pembahasan kita mungkin sedikit singkat karena juga sudah malam. Saya perlu upload di YouTube. Nanti saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Goodbye.